Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Kemarin pada pertemuan yang lalu ya, maksud saya pada pertemuan pertama itu kita sudah perkenalan ya. Juga sudah saya jelaskan tentang rencana pembelajaran studi ya. Kemudian juga kontrak belajar ya, dimana isinya itu ada absensi ya, kemudian ada tugas, ada sistem penilaian dan taktik tata tertib ya. Jadi mungkin minggu lalu sudah saya jelaskan. Nah, sebelum dimulai materi pertemuan kedua ini ya, nanti mohon silakan absensi dijalankan ya. Ini absennya silakan dijalankan ya, sambil dijalankan. Ya, sebelum kita mulai, sepertinya kita untuk memudahkan dalam proses belajar, ada baiknya kita berdoa dulu, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya, supaya pembelajaran kita ini diberi kelancaran dan kemudahan. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik ya, saya akan langsung saja menjelaskan tentang materi kita ya. Jadi materi kita kali ini di pertemuan kedua ini ya, kebetulan yang membuat modul pembelajarannya saya sendiri ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang pas atau ada yang kurang paham ya, itu bisa nanti saya kasih PDF-nya ya, dalam bentuk elektroniknya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana keamanan sistem informasi ini banyak sekali sebenarnya gangguannya. Ya. Jadi gangguan itu bisa berasal dari internal, bisa juga berasal dari eksternal. Ya. Oke. Nah, apa aja sih tujuan pembelajaran hari ini kita ya, kemudian uraian materinya apa saja, dan terakhir itu bagaimana langkah penanganannya ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini ya, jadi membahas mengenai perbedaan ya, kemudian cara kerja, karakteristik dan tips ya, bagaimana pencegahannya untuk virus ya, malware, trojan, spyware, dan worm. Jadi kalau zaman dulu itu kalau kita kenal ya, kita hanya tahu virus ya, kemudian berkembang untuk berevolusi ya. Sekarang kita pusing tuh, makin ada malware, ada trojan, ada spyware, dan ada worm. Nah, kita nih bingung nih ya, kalau misalnya komputer kita terinfeksi, kita nih sebenarnya kena yang mana gitu, kena virus kah, kena malware kah, kena trojan kah, atau kena spyware. Nah, di sini kita harus tahu bagaimana cara kerja, kemudian karakteristik dari masing-masing virus, trojan, spyware, dan worm. Nah, ini akan saya bahas. Yang pertama, virus. Jadi virus ini ya, sebenarnya ya, virus ini sudah lama ditemukan. Dulu itu tahun 65 kalau tidak salah ya, koreksi kalau saya salah. Dulu itu dipergunakan hanya untuk penelitian. Jadi di Amerika itu ada laboratory namanya. Jadi mereka itu penelitian bagaimana mereplikasi gitu, aplikasi. Ya. Sehingga akhirnya berkembang, baru tahun 80 itu baru muncul virus. Ya. Jadi virus itu sebenarnya program, ya. Jadi merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Jadi kalau misalnya ada file, kemudian terinfeksi virus, itu otomatis di headernya, ya, di dalam konten dari file tersebut, itu pasti dia masuk ke dalam situ tuh. Ada yang dirubah, ada yang tidak, gitu. Sehingga apa, ukurannya jadi berubah. Jadi sebenarnya kamu gampang aja mendeteksi ini kena virus atau tidak. Itu dicek filenya. Misalnya file aslinya originalnya 1 mega ya, tiba-tiba kamu lihat kok 1,2 gitu ya. Wah, berarti itu timbul tanda tanya. Ya berarti wah,
kemungkinan ini terinfeksi virus. Ya, itu kemungkinan. Ya, harus kita cek lagi menggunakan tools. Nah, kemudian cara kerjanya gimana virus? Ya, nah kalau Anda lihat, ya, cara kerja virus, dia akan melakukan yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, pertama dia akan menimpa, ya, overwriting. Kemudian dia akan mereplikasi, kemudian akan menambah, sehingga akhirnya dia menyebar. Ya, dia bisa merubah, memodifikasi, ya, yang pada akhirnya virus menjadi bagian dari program tersebut. Jadi kita nggak tahu tuh kalau program ini sudah disusupin virus. Ya, nah, langkah awalnya kita perlu ketahui itu apa tadi? Ya, kapasitas jumlah itu aja dilihat dulu kapasitasnya. Kalau misalnya originalnya tadi saya sebutin misal 1 mega tiba-tiba jadi 1,2, nah ini timbul tanda tanya, ya, kemungkinan besar itu terinfeksi virus. Dan itu perlu dicek menggunakan tools atau menggunakan antivirus. Nah, virus itu banyak jenisnya. Ya, kalau saya jabarin satu persatu ini panjang, jadi nanti silakan baca di ebook saya. Ya, ini banyak sekali jenisnya. Ya, ada browser hijacker, virus override, ya, web scripting, virus resident. Ini banyak ragamnya dan masing-masing punya karakteristik dan keperluan masing-masing. Ya, contoh misalnya, yang paling berbahaya ini justru virus resident. Kenapa? Karena dia menetap di memori. Ya, jadi dia menetap di memori. Setiap kali kita mengakses file, karena file itu kan butuh memori ya. Nah, dia akan mengintercept, ya, dia akan masuk, virus itu masuk ke dalam yang tadi. Karena dia stay-nya itu, bercokolnya itu ada di memori. Jadi setiap kali ada akses, dia pasti akan jadi terinfeksi itu, Pak. Nah, itu yang berbahaya. Nah, kemudian ada lagi di sini misalnya ada virus steal. Nah, ini juga nih lumayan nih, ya. Virus steal ini dia punya teknologi, dia bisa menghilang. Jadi pada saat di scan sama antivirus dia hilang, nggak kelihatan gitu ya. Begitu selesai antivirusnya diiniin, muncul lagi. Ya, nah itu salah satu contoh ya, virus punya karakteristik masing-masing. Kemudian ada lagi virus root sector. Nah ini juga bahaya. Ya, kita tahu bahwa komputer itu sistem operasi pada saat awal pertama dihidupkan dia akan meload yang namanya master boot record. Ya, itu ada di track 0 namanya. Ya, nah MBR ini yang diserang sama dia. Jadi pada saat MBR ini diserang, otomatis sistem operasi tidak akan bisa lanjut. Ya, jadi nggak bisa berfungsi. Oke, untuk berikutnya ini cara kerja dari malware. Karena kita juga bingung ya, ini ada lagi malware. Malware ini apa sih sebenarnya? Ya, dia software sama juga dengan virus yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer jaringan atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Nah, jadi di jaringan juga nanti ada nih virusnya. Ya, jadi hati-hati. Jadi malware itu dapat disebarkan melalui beberapa metode. Kebanyakan adalah melalui jaringan internet. Kemudian dari mana aja? Dari email, ya, pesan pribadi, atau halaman web. Tidak hanya perangkat komputer saja, server situs web juga banyak menjadi korban dari malware. Ya. Nah, kemudian trojan, dari namanya aja trojan ini berarti kuda ya. Jadi ada yang namanya trojan. Jadi berbeda dengan virus dan bom, trojan tidak dapat menyalin, dia nggak bisa mereplikasi ya pada diri sendiri. Ya. Jadi dia hanya melalui interaksi pengguna, seperti membuka lampiran attachment file pada email atau mengunduh, download, dan menjalankan file dari internet. Jadi hati-hati, kita kadang-kadang kan kemarin sudah di warning ya, kayak misalnya di handphone ya, ini jangan di-download APK-nya gitu ya. Nah itu termasuk salah satu jenis trojan. Atau kita menerima email attachment misalnya, oh ini ada file apa ya, aneh gitu ya. Misalnya ada attachment yang kita nggak kenal, nah itu jangan diklik. Ya kenapa? Kalau diklik, yes, dia akan menginstal di background atau background ya, di belakang layar. Jadi di sistem operasi kita nggak tahu tuh, ya sebenarnya sudah menjalankan ya, program proyek tersebut. Ya gunanya supaya untuk apa? Untuk mengintip proyek ini untuk mengintip. Jadi setiap kali ada transaksional, ya dia akan tahu semua aktivitas yang ada di kita. Jadi kayak keylogger, kita ngetik I love you, ada di sana catatannya I love you. Ya, jadi semuanya terrecord. Nah ini trojan. Ya. Nah cara kerjanya ini
ada seperti di sebelah ini ya. Jadi hacker ini mengirimkan biasanya pancingan ya. Kemudian kita terpancing mengklik file ya. Kemudian mengirimkan seluruh info. Nah ini ininya bahayanya ya. Kemudian hacker akan mengendalikan sistem tersebut dan bisa menularkan ya. Jadi kita bisa mengintip dari jarak jauh ya menggunakan cara kerja Trojan. Jadi dia akan meremot. Jadi semua aktivitas kita akan terganggu semuanya dan mereka akan mengetahui. Nah kemudian ada lagi spyware ya. Kita makin ini aja. Ternyata banyak juga jenisnya ya. Jadi spyware ini termasuk device pengintai dalam bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencari data pengguna dengan maksud memantau aktivitas sama kayak tadi. Ini juga ya. Jadi hati-hati. Gitu. Cara kerjanya ya dia agak unik karena spyware tidak dapat menginstal sendiri dan membutuhkan bantuan Anda. Tadi itu ya butuh bantuan juga. Artinya kita jangan kepancing ya. Terima file, dan sebagainya. Nah ini jangan sekali-sekali kita kalau tidak tahu file jangan main klik aja. Dan ini bahaya ya. Nah biasanya kalau kita di notebook itu atau di handphone ya sering muncul menu pop up ya. Pop up gitu misalnya ada wah ini tolong diklik gitu ya. Ada ini. Nah itu jangan kita klik ya. Misalnya ada iklan apa gitu. Kadang-kadang kita lemes ya. Ini apa sih? Penasaran gitu ya. Klik gitu. Nah itu kadang-kadang menu pop up ini kadang-kadang dia sengaja dibuat ya untuk menipu seolah-olah ini yang asli sehingga pada saat kita klik udah kita terjebak otomatis akan terinstal sendiri di belakang layar ya di belakang. Sebenarnya sih bisa dicek itu nanti saya kasih tahu bagaimana kita tahu kalau ini terinfeksi atau tidak ya itu bisa dicek. Nah kemudian worm itu ini ya cacing ya. Jadi ada lagi istilahnya worm. Jadi worm atau cacing komputer merupakan evolusi dari virus komputer. Jadi virus itu berkembang tuh, yang dapat menggandakan atau mereplikasi dirinya sendiri dalam sistem komputer yang berada dalam suatu jaringan komputer. Jadi rentan banget nih kita nih ya, jaringan kita nih aduh ya pelan-pelan internet. Ini ada aja gangguannya. Ya, jadi bukan hanya virus file dan lain sebagainya, ada juga virus nanti jaringan ya. Apa akhirnya akan memperlambat bandwidth kita nanti jadi lambat. Ya, saya punya pengalaman tuh pernah tuh ya. Satu lantai yang cukup banget komputer ya. Aksesnya ngopi file aja bisa setengah jam, padahal yang kecil. Ternyata begitu dicek ya, ada virus jaringan ya di salah satu client atau di salah satu workstation. Jadi kita harus cari satu persatu di mana penyebabnya. Ya, dan agak merepotkan juga sebenarnya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi worm tidak menginfeksi data atau program. Jadi dia tidak menginfeksi data atau program ya. Jadi file aman. Tapi dia akan menyalin dirinya untuk menyusupi komputer lainnya melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi komputer dan bandwidth. Jadi bandwidth yang dihajar. Jadi lama. Jadi nanti kok wifi kita kencang ya 50 megabit per second, tapi kenapa jadi lewat kayak gini gitu ya? Jaringan gitu ya. Nah ini perlu dicurigai juga kenapa seperti itu. Bisa saja terjadi ada worm. Oke, nah sekarang yang paling penting bagaimana langkah penanganannya ya. Langkah penanganannya ya. Jadi ini direkap dari yang tadi mulai dari virus, malware ya, spyware, worm. Gimana cara penanganannya? Gampang sebenarnya. Yang pertama menggunakan antivirus yang punya beberapa fitur. Jadi jangan pakai antivirus yang tidak memiliki fitur banyak, gitu ya. Jadi usahakan antivirus itu punya fitur banyak. Misalnya dia ada fitur untuk spyware-nya, kemudian dia ada fitur untuk anti malware, kemudian dia ada fitur untuk network. Jadi harus banyak fiturnya. Cari yang ini, ya. Dan jangan lupa di-update. Itu yang paling penting, di-update terus. Kemudian aktifkan firewall, jangan lupa. Nanti di jaringan kita akan belajar bagaimana mengaktifkan firewall pada sistem operasi, ya. Terus update seluruh security pada sistem operasi, ya. Nah ini perlu juga. Jadi Windows update jangan dimatiin. Ya pernah kan kalau kita pakai sistem operasi tiba-tiba ada tulisan 10, 20, 30 gitu ya. Ada layar biru gitu ya. Nunggu kita lama. Ya, itu dalam proses update security. Kalau kita itunya on ya update security-nya. Kemudian jangan sembarangan mengunduh, download atau install aplikasi dan
akses file yang tidak dikenal. Tadi ya, jangan gampang kita nanti begitu ada file apa jangan diklik dulu. Kemudian jika menemukan aplikasi yang jalan di sistem operasi Anda dan Anda tidak mengenalinya, segera uninstall. Nah, tadi saya bilang, cek komputer Anda, ya, masuk dicek di program fiturnya itu ada nggak file yang tidak Anda kenal. Misalnya Microsoft Office, oh kenal ini bukan, gitu ya. Kemudian video.net, oh ini bukan. Ya, kemudian cari lagi WinM, misalnya, oh musik, oh ini bukan. Sampai Anda menemukan ada program yang aneh gitu, yang Anda tidak ketahui. Ini apa ya? Kok gue nggak pernah install tapi ini ada gitu ya. Nah itu tolong di uninstall. Ya, siapa tahu itu jebakan, ya, atau trap. Kemudian sering-sering melakukan scan secara berkala, ya, dilakukan scan, baik antivirus, disk cleanup, defragment, ya, optimize itu perlu dilakukan sebulan mungkin bisa 2 atau 3 kali. Kemudian ganti rutin password, nah ini paling krusial ya, termasuk password kita yang lain, ya, kita punya IG, FB, ya, nah itu perlu dibikin password, termasuk WhatsApp. Ya, WhatsApp kan sekarang udah ada two verification ya, nah itu perlu. Jadi jangan sampai bahaya, ya. Kalau sampai di scan QR code orang bisa baca. Jadi jangan gampang kita ngasihin perangkat kita ke orang, termasuk ke pacar. Jangan kalau dia bikin ini baik, tar dulu. Ya kita lihatin dulu ngapain. Ya bahaya soalnya. Ya. Terus update web browser. Nah web browser juga perlu diupdate ke versi yang terakhir. Ya kan Chrome juga sudah ada ya, Chrome, Mozilla Firefox ya, itu biasanya ada update browser ya, nah itu diupdate supaya security patch-nya itu nanti jadi yang terbaru. Kemudian selalu gunakan sumber yang terpercaya. Ya download jangan sembarangan, download cari prinsipal yang terpercaya. Ya, jadi misalnya Microsoft atau Oracle atau apa gitu, nah, kan terpercaya ya, nah, itu boleh. Ya asal jangan yang Anda tidak ketahui. Terus buat menjadi disable untuk penyimpanan cookies. Ya, nah cookies ini kan setiap kita beraktivitas di internet ya selalu akan tertinggal cookies. Tahu cookies nggak? Yang dimakan, nah itu kue ya. Cookies itu akan menyimpan semua data-data kita, termasuk pada saat kita transaksi di bank misalnya. Ya, itu akan ada di cookies. Jadi disable aja supaya tidak menyimpan atau di-clean pada saat setelah kita selesai pakai. Nah kemudian pasang tools tambahan. Jadi selain antivirus perlu juga ada tambahan tools, ya karena ini paling penting. Oke ya. Kemudian tutup port yang terbuka. Ya. Nah komputer ini kan terdiri dari berbagai macam port ya. Ada port 21, ada port 110 yang versi ya pernah belajar kita ya. Kemudian ada port 25. Ya. Nah ini jangan sampai ada port yang terbuka. Kalau port itu terbuka, ya kan bisa masuk. Port itu pintu, ya. Jadi kalau pintu kita nggak dikunci, ya orang masuk, ya. Nah itu dicek. Nanti pada saat belajar di komputer jaringan, kita akan masuk tuh, ya. Port mana yang perlu dibuka, mana yang perlu ditutup. Kalau ditutup, email 25 ya orang akan masuk semua email, gitu ya. Kan port ini banyak, ada ribuan, gitu ya. Nah itu kita tutup yang kira-kira yang berpotensi berbahaya. Baik ya, mungkin itu aja dari saya ya, secara singkat tentang bagaimana mengamankan sistem informasi kita. Ya. Nah kembali lagi ada pertanyaan barangkali, silakan. Saya Pak. Iya. Saya Kristianina, izin bertanya Pak. Baik. Kan tadi udah banyak virus-virus siapa yang disebutkan. Saya mau nanya, Ya. kapan sejarah virus mulai ada Pak? Ya, itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan dari awal. Itu sebenarnya dari awalnya itu dari zaman waktu tahun 65 66 kalau tidak salah. Itu dipakai untuk penelitian. Ya. Nah, seiring perkembangan waktu ya, itu berubah fungsinya ya. Mungkin karena ada orang iseng dan lain sebagainya. Akhirnya terciptalah virus. Awal kemunculannya itu tahun 1980. Ya, muncul virus. Oke, cukup ya. Cukup Pak. Terima Ada kasih. lagi? Barangkali? Ya, silakan. Saya sekarang bagaimana tips dan trik mengamankan sistem informasi? Ya, tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi pada intinya ya untuk mengamankan sistem informasi kita, yang pertama yang kita lakukan
penjelasan ya. Nah itu jangan sampai itu diabaikan. Dari 12 ya langkah-langkah ini ya. Nah ini kalau bisa diikuti semuanya ya, dari mulai menggunakan antivirus, aktifkan, aktifkan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, oke. Baik ya, saya rasa cukup untuk materi kita hari ini ya. Insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan lagi pertemuan ketiga. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.